Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Kids Venture. Wah, kakak senang sekali karena adik-adik di sini setia menghadap kehadirat Tuhan walaupun di hari libur ya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kakak mau ajak kita semua masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami selama seminggu yang berlalu. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menguatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mempunyai sukacita di hati kita. Kita punya Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu Jesus, You Are My Number One. Ikuti gerakannya ya. Bagi yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Jesus, You Are the Number One in my life. Yuk kita nyanyikan. Ikuti gerakannya, senyum yang manis. Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Kita katakan lagi. Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Yes, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Kita nyanyikan lagi lebih semangat. Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Kita katakan, in the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Yeay! Adik-adik, kita sudah menjadikan Tuhan sebagai leader kita, sebagai pimpinan dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyatakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Adik-adik, kasih Tuhan sungguh besar. Tuhan mau datang ke dunia, menyelamatkan kita semua. Kita mau nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikannya dengan penuh penghayatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for
Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita nyanyikan lagi. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Sekali lagi kita nyanyikan, thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation story and free. Terima kasih Tuhan. Story time. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, Tuhan buka setiap hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita pada Yosua 5 sampai Yosua 8. Dari tanah perjanjian, bangsa Israel dapat mengingat dan memuji Allah atas pimpinannya yang ajaib bagi mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Tetapi ketika mereka melihat ke depan, mereka melihat tembok kota Yeriko dan menara tinggi yang digunakan penjaga untuk mengintai musuh. Bangsa Israel merupakan kelompok yang sangat besar, lebih dari 1 juta orang, menyeberangi sungai Yordan dan mendirikan perkemahan di pinggir kota Kanaan. Adik-adik, tentunya penduduk kota Yeriko mengetahui ada bangsa Israel di sana. Para penjaga kota itu dapat melihat mereka menyeberangi sungai Yordan. Penduduk kota Yeriko tahu bahwa bangsa Israel ingin masuk mengambil kota mereka. Jadi, tentunya mereka bersiap-siap untuk berperang. Tetapi bangsa Israel tetap berani. Allah telah berjanji menyertai mereka dan memberikan kota Yeriko bagi mereka. Mereka cukup hanya menaati Allah. Tuhan memberitahu rencananya kepada Yosua untuk menduduki kota Yeriko itu. Ini tidak tampak seperti rencana perang. Quiz time. Apa rencana Tuhan bagi bangsa Israel untuk menduduki kota Yeriko? A. Menyerbu dengan memakai bambu runcing. B. Menghancurkan tembok dengan alat penghancur tembok. C. Memanjat tembok dan menyerang dari dalam kota. D. Berbaris mengelilingi kota setiap hari. Ya, betul sekali. D. Berbaris mengelilingi kota setiap hari.
Ya adik-adik, Allah tidak memerintahkan para tentara untuk menyerang pintu gerbang kota, memanjat tembok, atau menghancurkan tembok dengan alat penghancur tembok. Pasukan hanya perlu berbaris mengelilingi kota tersebut hari demi hari, tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Para imam akan berbaris bersama dengan mereka, membawa tabut perjanjian dan meniup sangkakala. Tidakkah menurut kalian itu adalah rencana yang aneh untuk merebut sebuah kota? Barisan tersebut mulai mengelilingi kota pagi-pagi benar. Bayangkan berita yang tersebar di seluruh kota Yeriko bahwa tentara Israel bergerak menuju kota. Tentara Yeriko berjaga-jaga di sekeliling gerbang dan tembok untuk menjaga serangan musuh. Tentara Israel telah tiba dan mulai berbaris. Barisan pertama adalah orang-orang bersenjata yang berjalan dengan sunyi. Kemudian diikuti oleh 7 orang imam yang meniup sangkakala dan 4 orang imam yang membawa tabut perjanjian. Di belakang tabut berbaris tentara lebih banyak lagi. Penduduk kota Yeriko tentu saja bertanya-tanya, perang seperti apakah ini? Bagaimana mereka berharap bisa masuk ke dalam kota dengan cara seperti ini? Setelah bangsa Israel berbaris mengelilingi kota itu 1 kali saja, kembalilah mereka ke tempat perkemahan dalam diam. Keesokan paginya, barisan yang sunyi ini kembali. Setiap hari selama 6 hari, mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7, Yosua berkata pada barisan, "Hari ini kita akan mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika kalian mendengar bunyi sangkakala yang nyaring, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Kemudian Yosua mengatakan perintah lain dari Allah. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab akan tetap hidup dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Setelah mengelilingi kota sebanyak 7 kali, maka sangkakala pun ditiup dan umat Israel bersorak. Ketika tentara Israel bersorak dengan nyaring, tembok besar kota itu runtuh. Para tentara berjalan melintasi tumpukan batu masuk ke dalam kota itu dan memusnahkan segalanya sama seperti yang Allah perintahkan. Tetapi seorang yang bernama Akan melihat sebuah jubah yang indah. Dia berpikir sesuatu yang indah seharusnya tidak dimusnahkan. Kemudian dia juga melihat sebatang emas dan 200 sikal perak. Yosua telah berkata bahwa barang-barang ini dikhususkan bagi Allah. Tetapi siapa yang akan tahu bila dia menyelinap masuk ke dalam kemahnya dan mengubur benda-benda tersebut di dalam tanah? Tidak ada yang melihat Akan, tidak ada yang tahu, kecuali siapa? Ya, Tuhan. Sementara itu, bangsa Israel sedang bersuka cita
karena Allah telah memberikan kemenangan yang besar atas Yeriko. Para pengintai melaporkan bahwa kota berikutnya, yaitu kota Ai, adalah sebuah kota kecil dan akan mudah untuk ditaklukkan. Sehingga para tentara dengan percaya diri memulai peperangan. Betapa terkejutnya mereka, pintu gerbang Ai terbuka dan begitu banyak tentara Ai yang muncul. Mereka memerangi bangsa Israel dan mengusir Israel kembali ke perkemahan, menewaskan beberapa orang ketika Israel berlari mundur. Yosua dan para tua-tua Israel bersujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan tabur perjanjian dan menaburkan debu di atas kepala mereka untuk menunjukkan betapa sedihnya mereka. Yosua berteriak kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada kami? Sekarang semua orang Kanaan akan mendengar tentang kesalahan kami dan akan menertawakan Allah kami." Allah memberitahu Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku. Allah berkata bahwa orang Israel telah mengambil sesuatu dari barang-barang yang seharusnya dimusnahkan atau dikhususkan di kota Yeriko. Allah mengumumkan bahwa Dia tidak akan menyertai Israel lagi. Hingga Allah menunjukkan orang yang telah berdosa itu kepada Yosua. Kemudian akan mengakuinya. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Aku telah melihat benda-benda yang indah dan aku mengingininya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah. Karena akan tidak taat pada Allah, dia harus dihukum. Dia dan keluarganya dibawa keluar dari perkemahan dan dibunuh. Sekarang orang Israel telah siap untuk taat lagi kepada Allah. Allah memberitahu Yosua untuk merencanakan serangan mendadak atas kota Ai. Di tengah gelap malam, beberapa tentara Yosua bersembunyi di perbukitan belakang kota Ai. Pagi-pagi benar, Yosua membawa sisa tentaranya dan memimpin mereka mendaki bukit menuju pintu gerbang kota Ai. Pintu gerbang terbuka dan tentara Ai keluar untuk mengusir tentara Israel kembali. Tentara Israel berpura-pura berlari ketakutan. Tetapi selagi para tentara Ai itu menangkap mereka, tentara yang bersembunyi di balik bukit bersama-sama dengan Yosua masuk melalui pintu gerbang yang terbuka dan menguasai kota Ai serta membakarnya. Ketika tentara Ai menoleh ke belakang dan melihat asap kota itu membumbung tinggi ke langit, mereka menangis. Kita telah ditipu, tetapi itu semua sudah terlambat. Orang Israel mendirikan mezbah untuk memuji Allah yang memberikan kemenangan atas Yeriko dan kota Ai. Kemudian Yosua membacakan firman Allah, kitab Taurat Musa yang Allah telah berikan kepada Musa untuk dituliskan. Mereka mendengar dengan seksama sehingga mereka akan mengetahui bagaimana cara menaati Allah. Mereka mendengar janji-janji Allah untuk memberkati umat-Nya jika mereka mengikuti firman-Nya dan peringatan bahwa Dia akan menghukum mereka yang tidak taat. Adik-adik, kita orang Kristen adalah umat Allah di masa kini. Apakah Allah masih ingin umat-Nya taat kepadanya? Ya,
Bagaimana kalian dapat belajar untuk percaya dan taat kepada Allah? Adik-adik, Allah menyatakan isi hatinya dan keinginannya dalam Alkitab. Kita belajar untuk taat kepada Allah dengan membaca dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya adik-adik, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun kami masih kecil, kami mau untuk belajar mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa Akan yang berdosa, namun keluarganya juga dihukum oleh Tuhan? Adik-adik, pengaturan hukuman Allah telah diberikan kepada bangsa Israel dalam Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Dengan demikian, jika hukuman dosa akan ditimpakan juga kepada keluarganya, ini berarti kemungkinan keluarga akan mengetahui dosa akan dan ikut menutupinya. Hal inilah yang membuat mereka sekeluarga berdosa di hadapan Tuhan. Selain itu, Tuhan ingin mengajar umat-Nya bahwa sebagai satu kesatuan yang erat, seluruh anggota keluarga, bahkan seluruh bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan agar semua bisa tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Song of the Month.
Yay! It's not just about the manger where the baby laid. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not all about the shepherds or the bright and shining star. It's not all about the wise men who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's not just about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood that saved me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I would have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and it's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailed to a tree. It's about how every drop of blood that flowed from Him when it should have been green. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's about the cross. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.